warahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hasan Albana, SPD dan MT. Perkenalkan, nama saya Alfred Solihin dengan nomor induk mahasiswa 34 124 11 059. Saya di sini akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Slot and Pocket pada pemrograman CNC Milling. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, definisi slot dan pocket. Yang kedua, batas terbuka dan tertutup. Yang ketiga, programming slot. Keempat, open slot example. Baru selanjutnya ada beberapa materi lagi seperti jumlah tool, ukuran tool, kecepatan dan pemakanan kedalaman pemotongan, metode pemotongan, close slot example, definisi pocket milling, pocket types, rectangular pocket programming, circular pockets, circular pocket cycles. Yang pertama ada slot dan pocket. Pada proses pemesinan CNC, untuk menghilangkan material pada area dengan dasar rata terbagi menjadi dua kategori, yaitu pocketing yang mengharuskan kontur pembatas bersifat tertutup sempurna layaknya sebuah kolam, serta slot terbuka yang diaplikasikan pada area di mana material dibuang dari sisi terbuka sehingga hanya sebagian kontur yang ditentukan sebagai batas pengerjaan. Selanjutnya ada open boundary atau batas terbuka. Batas terbuka bukanlah kantong sejati tetapi termasuk ke dalam kategori terkait pemesinan kontur. Semacam ini cukup fleksibel karena alat dapat mencapai kedalaman yang dibutuhkan di ruang terbuka. Setiap mata bor berkualitas baik dalam berbagai variasi dapat digunakan memproses batas terbuka. Selanjutnya ada close boundary atau batas tertutup. Proses penghilangan material berlebih dalam batas tertutup dibedakan berdasarkan arah pergerakan alat potong, di mana pemotongan di sepanjang sisi luar kontur dikategorikan sebagai penggilingan periferal atau kontur, sedangkan pemotongan di sisi dalam disebut sebagai pocketing atau pembuat kantong. Operasi pocketing ini mencakup pembuatan berbagai bentuk, baik teratur seperti slot tertutup, kantong persegi panjang dan melingkar, maupun bentuk tidak teratur, yang semua menggunakan metode pemesinan dan logika pemrograman yang serupa untuk membersihkan area di dalam batas tersebut. Salah satu bentuk batas yang paling umum dikerjakan dalam program CNC pada manufaktur yaitu penggilingan rongga sederhana, biasanya cukup kecil yang disebut slot. Selanjutnya ada penjelasan tentang programming slot. Slot sering dianggap sebagai jenis alur yang khusus yang dapat berbentuk terbuka atau tertutup dengan variasi satu atau dua ujung radial. Di mana slot harus dengan radius ujung spesifik dikenal sebagai alur pasak. Alur ini memiliki fleksibel yang bentuk yang luas mulai dari lurus hingga melingkar dengan dinding tegak maupun tirus yang pengerjakannya memerlukan tahapan pengasaran penyelesaian guna menjaga akurasi dimensi serta kualitas permukaan. Secara teknis, alur sederhana seperti alur pasak dapat dibuatkan dengan gerakan linear menggunakan pemotong alur khusus, sementara alur yang lebih kompleks dan presisi dikerjakan menggunakan end mill di bawah kendali program CAM untuk membentuk dinding alur secara detail. Open source example. Sebelum pemrograman gerakan sebelum pemrograman gerakan alat apapun, uh, operator harus mengatur dan persyaratan seperti contohnya mencari titik nol pada CNC, number of tool size, speed and fit, maksimum cutting depth, dan metode pemotongan. Yang pertama ada number of tool atau jumlah alat. Satu atau dua alat dapat digunakan untuk memotong alur. Jika toleransi dimensi sangat kritis atau material sulit dipotong, gunakan dua atau satu alat untuk mengerjakan kasar atau lodging
Alat lainnya untuk mengerjakan halus atau kontur atau sebagai atau bisa disebut finishing. Kedua alat dapat memiliki diameter yang sama atau diameter yang berbeda. Contoh, hanya satu alat yang digunakan akan digunakan untuk pengerjaan kasar dan pengerjaan halus. Baru tool size atau ukuran alat. Pemilihan ukuran alat potong sangat bergantung pada lebar alur, di mana penggunaan alat yang ukuran sama persis dengan lebar alur seperti contohnya 0,500 inci untuk alur 0,500 inci. Seringkali tidak praktis karena tidak menyisakan ruang untuk tahap penyelesaian atau finishing. Idealnya, pilihlah alat motong dengan diameter yang lebih kecil dari lebar alur. Misalnya menggunakan alat 0,5 inci untuk alur selebar 0,6 inci. Guna, guna memastikan adanya sisa material yang cukup dinding untuk pengerjaan finishing. Ada pula dengan cara mencarinya. S sama dengan W kurang D per 2. Stock left S itu ada stock left on material atau stok sisa di material sama dengan W itu weight slot atau ukuran radius dari slot tersebut. D itu cutter diameter atau mata end millnya dibagi 2. Contohnya 0,600 inci dikurang 0,500 per 2 sama dengan 0,50. Baru ada speed dan fits atau kecepatan dan pemakanan. Kecepatan spindle atau laju pemotongan akan bergantung pada situasi pada mesin CNC. Jadi contoh ini hanya menggunakan kecepatan yang wajar atau standar yaitu sekitar di 500 sampai 950 radius per menit dengan laju pemotongan sebesar 8 dengan laju sebesar minimal 2 inci atau 2 inci per menit. Maksimum depth cutting atau maksimal pemotongan kedalaman. Gambar menunjukkan alur sebesar 0,210. Selalu diperiksa kedalamannya, mungkin terlalu dalam untuk sekali potong. Biasanya untuk memotong kecil atau material yang keras, meskipun sekali potong dapat digunakan untuk kedalaman penuh. Sebagai material di bawah harus disediakan penyelesaiannya. Kedua, metode pemotongan. Tahap terakhir, tahap terakhir pada pemotongan menentukan metode pemotongan dimulai dengan memosisikan alat di titik nol sebelum melakukan pemakanan ke dalam alur yang dengan menyisakan sedikit material. Di bagian bawah untuk proses penyelesaian. Alat kemudian bergerak secara linear dari titik nol untuk mengikis material hingga mencapai pusat radius alur. Lalu mundur kembali ke posisi awal untuk melakukan pembentukan kontur atau finishing pada akhir kedalaman penuh menggunakan metode climb milling, penggilingan mendaki. Melalui urutan gerakan pada sumbu XY, program memastikan sisa materi tertinggal dikerjakan secara presisi dengan lokasi yang telah ditentukan untuk mencapai dimensi alur yang akurat. Seperti contoh di sini menggunakan eh, ukuran slotnya itu di 3,5 inci. Sedangkan pemakanannya, sedangkan eh, mata end millnya di 0,25 inci dengan menyisakan untuk finishing di 0,0 di ya di 1,8 untuk finishing. Selanjutnya ada closed slot example. Perbedaan mendasar antara slot tertutup dan slot terbuka tetap pada cara masuk alat potong ke dalam material. Karena tidak ada akses dari sisi luar, alat harus menembus material secara vertikal pada zoom Z. Metode penetrasi dapat dilakukan dengan menggunakan center cutting and mill atau bore slot yang mampu memotong langsung ke bawah atau melalui metode masuk bertahap ramping pada zoom X, Y, Z, YZ atau XYZ jika potong tengah tidak sedia. Proses masuk secara bertahap memastikan alat potong tidak terbebani secara berlebih saat mulai membentuk alur di dalam batas material tertutup. Contoh, ini menjelaskan penggunaan slot tertutup yang merupakan modifikasi dari slot terbuka. Pahat and min 0,500 inci dengan kemampuan cutter cutting digunakan untuk melakukan material plunge. Proses dimulai dari titik 0, tengah radius, lalu pahat turun ke dalam tertentu melakukan roughing secara linear. Setelah itu, tanpa menarik pahat, pemotongan dilanjutkan ke dalam akhir dengan memisahkan material di sekelilingnya. Terakhir dilakukannya finishing atau kontur. Internal contour approach. Metode pendekatan kontur internal untuk menyelesaikan finishing menyarankan penggunaan busur masuk lead in arc
secara tangensial guna menghasilkan kualitas permukaan yang lebih halus dibandingkan gerakan linear langsung. Gerakan sistem kendali tidak dapat mengaktifkan kompensasi radius pahat G41 atau G42 secara bersamaan dengan gerakan linear. Maka diperlukan kombinasi antara gerakan linear awal sebagai transisi diikuti oleh gerakan busur menuju titik awal kontur. Dengan menggabungkan kedua gerakan ini, posisi dapat posisi pahat dapat terkompensasi dengan akurat sebelum mulai menyisir dinding slot dan mode climb milling. Seperti contoh, ini putarnya ke kanan dari sini, dari arah masuknya mutarnya ini ke kanan terus keluar lagi. Bagian ini menjelaskan bahwa radius lead in atau area lead itu berdasarkan hubungan dengan radius pahat dan radius kontur. RC ditentukan oleh gambar, RT ditentukan oleh ukuran pahat, sehingga RL harus dihitung dengan tepat. Dari hubungan tersebut, RL atau radius lead in harus lebih besar daripada radius pahat. Pocket milling. Pocket milling adalah proses pemesinan untuk menghilangkan material di area tertutup yang dibatasi oleh dinding dan dasar. Bentuk pocket biasanya bermacam-macam, persegi, lingkaran, atau kompleks, dan bisa juga memiliki island atau bagian yang tidak terpotong. Pemrograman manual cocok untuk berbentuk sederhana, sedangkan bentuk kompleks menggunakan bantuan CAM dalam pemrograman. Untuk memulai pocket dari material padat, pahat harus masuk searah jumbo Z, sehingga diperlukan pahat tipe cutter cutting. Jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan metode ramping, yaitu gerakan miring yang menggabungkan jumbo Z dengan XY. Berapa metode umum untuk loading pocket adalah zigzag, satu arah dari dalam keluar, atau dari luar ke dalam. Dalam aplikasi komputer sedia metode seperti spiral, morph, and one way, termasuk pengaturan sudut potong dan titik masuk. Metode kompres ini bisa dilakukan manual, tetapi sangat rumit dan makan waktu. Biasanya kalau kita pakai CAM atau SolidWorks, kita akan bisa melihat simulasinya. Yang selanjutnya ada pocket, tipe-tipe pocket. Kantong yang paling umum juga yang paling mudah diprogramnya ada kantong persegi, persegi panjang, kantong bundar, kantong persegi dan persegi panjang pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan. Ada square. Selanjutnya ada rectangular pocket. Pocket persegi relatif mudah diprogram di CAM. Dibuat tet- mat- contoh yang ini kita lihat pemilihan pahat itu sangat penting ya. Misalnya sudut gambar 5/32 dibuat dengan angle 5/16 untuk lodging, tapi finishing membutuhkan pahat yang lebih kecil. Misalnya 0,250 agar bisa memotong dengan sudut baik. Dari gambar sini masuk masuk material bisa dilakukan secara dua dari tengah, gerakan lebih konsisten tanpa perhitungan lebih kompleks. Dari sudut lebih mudah dihitung menggunakan pola zigzag untuk mengombinasi climb dan konvensional milling. Stok Amon ada dua jenis material, finishing dan semi finishing. Pada proses lodging, gerakan zigzag dan penurunan scope sepenuhnya secara rata. Selanjutnya ada step over amount. Bentuk pocket sebelum semi finishing ditentukan oleh step over. Lebar potong step over lebarnya dihitung berdasarkan jumlah langkah pemotongan agar hasil merata, bukan hanya berdasarkan persentase diameter pahat. Dalam contoh gunakan zigzag. Kalau jumlah langkah mengikuti posisi akhir genap berakhir di sisi berlawanan di titik awal, ganjil berakhir di sisi yang sama dengan titik awal. Panjang pemotongan. Sebelum lanjut semi finishing, panjang pemotongan jarak intermetal D dari setiap pemotongan harus dihitung dalam banyak hal. Rumus untuk menghitung panjang pemotongan sangat mirip dengan perhitungan step over, yaitu D sama dengan L dikurangin 2 dikali TLR dikurangin 2 dikali S dikurang 2 dikali C. Selanjutnya ada semi finishing motion. Tujuan semi finishing adalah menghasilkan sisa material tidak rata. Biasanya dilakukan dengan pahat yang sama seperti lodging, dimulai dari posisi terakhir lodging, contoh sudut kiri di atas pocket. Gerakan semi finishing merupakan linear dari titik awal ke akhir dengan jarak yang ditentukan oleh nilai sisa material C yang konstan pada dua arah.
Finishing tool pad. Setelah roughing dan finishing, dilakukan finishing menggunakan pahat yang lebih kecil untuk mencapai tujuan ukuran akhir. Titik awal biasanya di tengah pocket. Saat finishing digunakan kompensasi radius yang untuk menjaga toleransi kualitas permukaan. Selanjutnya ada rectangular program. Setelah keputusan dibuat, digunakan dua pahat end mill. Biasanya menggunakan metode absolut biar lebih mudah. Ya, kedua ada pemrograman circular pocket. Pada circular pocket pemrograman, biasanya menggunakan sama absolut minim bahan agar bisa memotong penuh satu putaran penuh. Selanjutnya ada method of entry. Langkah berikutnya adalah menentukan metode masuk pahat. Pada mau pocket melingkar, titik terbaik untuk masuk sumbu Z. Baru gerakan eh, pahat. Gerakan ini bisa dilakukan dengan cara dua, yaitu linear langsung. Gerakan dari pusat bisa ke arah mana saja. Yang kedua ada linear dan circular approach. Gerakan pahat diubah menjadi kombinasi. Idealnya bisa langsung memakai setengah lingkaran dari pusat, tapi hanya itu jika tanpa kompensasi radius dan tidak bisa dimulai pada gerakan melingkar. Baru ada rouging ke circular pocket. Seringkali pocket melingkar terlalu besar untuk membersihkan dalam satu putaran dengan satu mata pahat. Karena itu diperlukan rouging terlebih dahulu untuk menghilangkan sebagian besar material, lalu dilanjutkan dengan finishing. Circular pocket cycles pada pembahasan ini biasanya menggunakan programan G12, G13 pada kontrol Fanuc. Siklus ini tidak pemrogramannya di G12 siklus cutting CW dan G13 di siklus pocket cutting CCW. Eh, Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau materi yang belum jelas. Saya siap dipertanyakan. Untuk akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.